Para sahabat, kita tahu template kan? Kalau yang sering kita jumpai ya kalau kita membuat desain ya ada banyak aplikasi dan kita bikin PowerPoint itu juga ada banyak template baik template bawaan maupun ada banyak template yang diproduksi oleh pihak-pihak yang kreatif mengembangkan software gitu ya. Dan saya ini termasuk konsumen yang menggunakan banyak template untuk kerja-kerja teknis, baik itu membuat desain kecil-kecilan, bikin flyer maupun bikin paparan. Jadi artinya template itu ya sebuah contoh yang kemudian memudahkan ya. Ini menjadi alat yang memudahkan kita itu untuk berkreasi atas gitu ya, barang-barang yang sangat teknis. Tetapi nalar template ini memang ada di mana-mana. Mau bikin aturan ya pakai template, bikin statuta di perguruan tinggi juga pakai template. Dalam penelitian apalagi, kampus ini terjebak itu juga gitu ya. Nah, orang kampus itu sering mengkritik Pemda termasuk DPRD yang kopas, copy paste. Bikin perda copy paste. Ini kan template ini. Ya, template dari Permendagri, template dari kabupaten lain gitu ya. Lalu dicomot. Bahkan sering ya, ini sudah jadi itu nama kabupaten lain masih muncul. Ini saya sering menemui gitu ya. Dan itu orang-orang kampus sering melakukan kritik itu. Jadi mengkritik orang menggunakan template, orang menggunakan copy paste. Tapi orang juga tidak sadar, para akademisi juga tidak sadar ketika melakukan penelitian itu juga terjebak pada template. Itu kalau zaman dulu namanya hafalan. Hafalan ya. Jadi kalau misalnya menulis metode itu ya deskriptif kualitatif. Nanti leksi J. Mulung apa Mulyang ya saya lupa, Sugiono, semuanya dikutip. Nanti deskriptif kualitatif definisinya disampaikan. Nanti analisis datanya itu dengan display dan sebagainya gitu ya. Tapi dia tidak menceritakan tentang apa yang dia lakukan di lapangan. Itu template itu, metode itu isinya template itu. Bahkan juga meng-copy paste dari karya-karya sebelumnya tanpa memahami dengan seksama. Ya. Wah, itu metode itu template aja, termasuk juga teori juga template. Misalnya orang melakukan studi itu ya dari dulu implementasi efektivitas itu. Nanti kalau orang ilmu sosial ngomong tentang pariwisata misalnya, objek yang dikaji pariwisata, nanti dia akan mengambil konsep-konsep yang dikembangkan di dunia pariwisata, misalnya ekoturism. Ekoturism itu nanti didefinisikan di situ di dalam kerangka teori. Enggak, saya ini salah ini. Anda itu bukan sebagai pengguna template atas konsep yang dikembangkan oleh insan pariwisata. Kalau Anda orang orang sosiologi, orang pemerintahan, orang komunikasi ya, Anda tidak perlu mengutip konsep ekoturism itu sebagai kerangka teori. Ya gunakan aja konsep-konsep yang Anda punya. Nanti konsep ekoturism itu diambil sebagai data. Ya. Ini pokoknya banyak sekali lah. Dan itu tadi termasuk implementasi efektivitas itu. Kalau orang melakukan studi kebijakan ya intinya ngomong soal implementasi nanti orang-orang yang dikutip ya sama, kutipannya sama, template semua. Nah, saya mengembangkan misalnya 5G di dalam studi pemerintahan. Ada government, ada governing, ada governability, ini yang literaturnya masih sangat terbatas. Ada governance yang melimpah ruah. Tapi saya sering katakan bahwa governance ini adalah satu G yang paling jahat ini kalau dalam studi pemerintahan. Lalu governmentality. Nah, yang terjadi apa? Itu template juga itu. Jadi yang penting ada dalam judul misalnya tentang governabilitas apa gitu ya. Governabilitas pemerintah desa, governance apa, governmentality apa, itu jadi template lagi.
Jadi banyak sekali ini yang jadi template itu. Akhirnya ya enggak tahu, kita sering menyampaikan kritik pada birokrat yang bekerja dengan template, tapi perguruan tinggi juga, para akademisi, mahasiswa juga, sivitas akademik juga melakukan hal yang sama. Ya. Nah, kemarin saya sudah bicara tentang kebenaran normatif gitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak melanggar norma itu sih. Jadi template-template itu tidak melanggar norma, tidak. Tetapi ya secara esensial kan, secara epistemologi ya, itu menjadi tidak mutu. Jadi orisinalitas, kemudian mengembangkan imajinasi, gagasan, termasuk misalnya bagaimana toh pengalaman orang di lapangan mulai dari mengumpulkan, terus kemudian menyusun sebuah cerita, itu kan penting untuk disajikan di dalam ini ya, metode. Kalau para antropolog ini biasanya nanti ada dalam lapiran ya, jadi fieldwork-nya itu, etnografinya itu disampaikan. Jadi guru saya, Profesor Mokhtar Masud dulu menyampaikan ke saya bahwa ya metode yang terpenting itu adalah bagaimana nanti Anda akan membuat cerita, membuat narasi. Itu yang paling penting. Kalau Anda punya data yang banyak, bagaimana Anda akan membuat cerita itu? Nah ini karena itu ini menjadi semacam judulnya sistematika atau kerangka kajian gitu ya. Kalau istilah beliau kerangka kajian ya. Bagaimana itu disusun, misalnya kerangka kajian berdasarkan pada tema-tema tertentu yang itu dibantu oleh keyword atau konsep kunci di dalam kerangka konseptual yang digunakan, atau bisa juga dengan cara kronologi gitu ya, atau histori gitu, atau gabungan ya. Jadi ini dibuat alur secara kronologi tapi judul-judulnya tematik. Nah ini sebenarnya itu sangat imajinatif dan itu bisa ditaruh di dalam sub metode penelitian. Saya pernah ujian dan itu dikritik oleh seorang profesor. Loh ini disertasi ini tidak ada metodenya gitu. Di dalam naskah disertasi kan saya hilangkan. Saya diprotes. Lalu saya menjawab ini, loh metode itu kan sudah beyond, sudah lewat gitu ya. Sudah lewat. Artinya saya menulis ini, menyajikan naskah ini kan tetap pakai metode. Cuma tidak saya tulis di situ. Ya, akhirnya ya profesor ya harus ditulis lah supaya ilmiah ya, tapi ya akhirnya itu sebenarnya jadi bahan tertawaan juga di antara para profesor yang menguji saya tentang ini ya, tentang itu tadi metode. Demikian juga dengan konsep, saya memakai konsep reformasi. Jadi saya tidak membuat list definisi tentang reformasi karena memang itu jadi template nanti. Tapi saya cukup mengatakan bahwa reformasi adalah perubahan institusional. Nanti ada dalam kurungnya itu ya, nanti sedikit uraian. Jadi biasanya kalau model template kan begini. Reformasi menurut A begini, reformasi menurut B begini, menurut C mengatakan ya itu bahasanya kacau. Reformasi adalah bla bla bla. Dengan berbagai definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa itu namanya cara berpikir template. Itu tidak imajinatif, itu kreasinya kurang gitu ya. Jadi nanti ya kalau menghadapi banyak masalah di masyarakat yang penuh dengan luar biasa, akhirnya ya pakai template juga. Cara mengatasinya pakai template, hafalan gitu ya. Bisa jadi ini kuliah juga pakai template, ini juga pakai template. Jadi yang disebut kurikulum, rencana pembelajaran studi itu kan template dari waktu ke waktu. Padahal kan bisa juga sangat dinamis gitu ya. Nah dulu waktu saya kuliah dulu, ini ada almarhum Pak Sugiono itu kan menceritakan tentang pagi makan di gudeg gitu ya, merasakan enak gitu ya. Itu cerita itu, beliau menceritakan warung-warung kecil yang sering beliau singgahi dan beliau itu sangat suka dengan warung-warung lokal. Dan kemudian itu dibawa di kelas, lalu dikonseptualisasikan, diabstraksikan. Antara lain beliau menghadirkan konsep regimentasi.
Nah, lalu regimentasi ini ada rujukannya, kemudian fiturnya digambarkan dengan baik gitu ya. Nah, selesai kuliah, teman-teman saya mengatakan ini, Pak Giono ini kok nggak ini ya, nggak sistematis ini kurikulumnya, nggak ada rencana studi. Pokoknya beliau masuk apa yang ada saat itu ya disampaikan. Lalu saya katakan ya ilmu itu begitu, nggak apa-apa. Kalau yang semuanya tersusun itu namanya akademik dan itu pakai teknokratik. Jadi itu justru saya katakan menarik. Ini loh bagaimana toh memahami, mengabstraksi keunikan-keunikan warung di Indonesia meskipun pada saat itu kondisinya otoritarian gitu ya. Jadi Pak Giono kan mengatakan bahwa dalam rezim otoritarian seperti kita ini ada regimentasi politik tetapi ada ini ya, ada kebebasan, ada keunikan pada ekonomi ya. Ya seperti warung ini, tetapi dia menggambarkan bahwa kalau di dalam negeri-negeri yang kapitalis gitu ya, ya semuanya seragam. Soal ekonomi seragam, makan resto ya seragam di mana-mana begitu tidak ada keunikan dan ini artinya apa? Ini kan memandang bagaimana ini budaya ya. Ini penting ini dan itu ditarik juga. Bagaimana memahami warung-warung lokal itu dengan teori budaya. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang kolot, yang jadul gitu ya. Yang menurut teori modernis dianggap yang jelek-jelek, tetapi ya keunikan-keunikan yang distinct ini ya dihadirkan. Yang bersanding setara ya dengan makanan-makanan global ya. Ini ada ayam goreng misalnya gitu ya, ada merek-merek dunia gitu, tapi juga ada merek-merek lokal. Ya saya tetap datangnya ya ke warung-warung yang lokal itu dan saya selalu mempromosikan warung-warung lokal. Entah warung makan Tomboati yang ada di Boyolali gitu ya, yang saya promosikan, yang saya ajak teman-teman untuk makan di situ gitu ya, maupun ingkung-ingkung yang begitu banyak di Jogja gitu ya. Jadi itu cara kita ini ya. Jadi teman saya jadi baru paham karena yang namanya belajar, meneliti dan sebagainya itu kan semuanya harus deduktif, harus dikonseptualisasikan secara rigid, itu yang disebut objektivitas gitu ya. Harus ketat gitu ya. Nggak boleh nggak harus begitu gitu ya. Kita dalam penelitian itu bisa bersifat kontekstual, artinya proposal yang sudah kita siapkan secara deduktif, secara kelihatannya sangat pasti itu ketika dibawa ke lapangan ya bisa kita bongkar kembali. Kita bisa tertawakan itu, oh ternyata pertanyaan penelitian saya nggak relevan, oh ternyata konseptualisasi saya nggak relevan, karena itu saya harus sesuaikan dengan dinamika data, dinamika fakta di lapangan, dan itulah cara berpikir lebih kontekstual. Jadi bukan tekstual, bukan deduktif yang sudah pasti, dan deduktif itu akan menjadi template membuat orang itu yang kacamata kuda dan kemudian nanti data itu akan dimanipulasi untuk melayani template gitu ya. Sama juga kalau kampus membuat statuta itu sudah ada template dari dikti harus begini, harus begini, harus begini. Aduh. Tinggal mengisi itu ya, mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ ya, yang itu tidak menarik, yang tidak mencerminkan distinct gitu ya. Bagaimanapun Indonesia ini sangat kaya akan distinct itu, ya, pengetahuan lokal, kasanah rakyat, pengetahuan rakyat, daerah yang begitu beragam, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ya, spiritnya Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dalam hal kita membuat aturan, membuat pengetahuan itu tidak mencerminkan Bhinneka itu. Tapi lebih deduktif, lebih seragam gitu ya. Dan kita kehilangan imajinasi, termasuk kita juga gagal untuk menghadirkan keunikan atau distinct yang begitu kaya, begitu beragam di tanah air Indonesia.